Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi interchangeability dan spesifikasi geometri, pengertian dan contoh kasusnya. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Davin Fibra Harisma dengan NIM 33342100094, yang kedua Talita Nuril dengan NIM 334210026, yang ketiga saya sendiri Tubagus Dian Abdul Kalam dengan NIM 334210093, dan terakhir Zahra Oktaviani dengan NIM 334210100. Selanjutnya, interchangeability. Interchangeability atau mampu tukar merupakan sesuatu kesesuaian dua atau lebih proses, produk atau jasa yang bisa saling dipertukarkan untuk menghasilkan kinerja dan daya tahan setara, tanpa keharusan melakukan perubahan atau penyesuaian apapun. Konsep interchangeability. Salah satu kejadian yang diyakini sebagai revolusi dalam bidang manufaktur adalah diperkenalkannya konsep mampu tukar atau interchangeability. Konsep yang tidak jelas pemilik idenya ini dipopulerkan oleh Eli Whitney pada tahun 1765 sampai 1825 pada saat memproduksi senapan pesanan Departemen Pertahanan USA di tahun 1798. Untuk menghadapi perang sipil, pesanan 10.000 sampai 15.000 pucuk senjata yang mestinya selesai maksimal dalam waktu 2 tahun tersebut meskipun tidak pernah terkirim, namun mengubah cara orang dalam membuat produk dalam jumlah banyak. Cara pembuatan produk yang sebelumnya dibuat satu persatu tersebut berubah metodenya menjadi pembuatan produk dengan membuat setiap komponen secara massal. Komponen-komponen yang sudah jadi untuk selanjutnya dirakit menjadi produk utuh sebagaimana yang dikenal saat ini. Pembuatan tiap komponen secara massal berdampak pada tuntutan kemampuan komponen untuk mampu bertukar dengan komponen lain yang sejenis, atau konsep mampu tukar atau interchangeability. Konsep ini menuntut agar sebuah komponen memiliki standar kualitas baik dari sisi material maupun geometri, di mana dengan standar tersebut, suatu pabrik dituntut membuat komponen dalam jumlah banyak secara konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, mengapa standarisasi itu penting? Standarisasi itu sangat berpengaruh terhadap pemilihan sistem manufaktur, terutama dalam produk yang wajib memiliki sifat mampu tukar atau interchangeability. Standarisasi yang dimaksud itu mencakup bentuk geometri dan keadaan fisik berdasarkan suatu produk yang dibuat. Melalui penetapan standar, semakin terbuka kemungkinan terwujudnya sejumlah proses, produk, atau jasa dapat saling dipertukarkan. Di sini ada contoh konsepnya. Contoh yang pertama itu velg terdapat dalam sepeda motor atau mobil. Yang kedua itu charger digunakan pada smartphone. Yang ketiga itu komputer, part-part internalnya. Next. Pada velg, penetapan standar ukuran velg pada kendaraan bermotor atau bermobil memungkinkan pengguna kendaraan mempertukarkan ban dari berbagai merek. Untuk charger, memungkinkan pengguna untuk mengganti kepala atau ekor charger ketika salah satunya ada yang rusak. Charger yang mempunyai tipe A, B, dan C masing-masing memiliki ketetapan standarnya. Untuk komputer, setiap komponen hardware dalam komputer dapat dikostumisasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menukar dan mengimprove komponen-komponen hardware yang tertinggal zaman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh kasus pada velg mobil, yaitu penggantian velg ban. Pada tahun 2021, Pak Tito, sebagai pengguna mobil Datsungo, ingin mengganti velg mobil yang dimilikinya dengan berbeda merek. Pak Tito menggunakan velg standar Datsungo sejak beberapa tahun pemakaian. Merek velg yang akan Pak Tito ganti adalah merek mobil lain, yakni Nissan March. Seperti yang diketahui, velg LCGC keluaran Datsungo memiliki diameter 14 inch, sedangkan velg merek Nissan March memiliki diameter 15 inch.
Setelah mendapatkan berbagai informasi mengenai velg mobil Datsun Go, apakah bisa diganti dengan velg Nissan March atau tidak? Informasi yang didapatkan Pak Tito mengenai velg mobil tersebut adalah bisa diganti dan plug and play atau PNP. Velg standar yang diganti dengan velg Nissan March ternyata memiliki PCD atau pitch circle diameter yang sama, yakni PCD 4x100. Mudahnya, kedua merek velg tersebut memiliki baut 4 untuk velgnya. Sebab hal itu, Pak Tito dapat melakukan interchangeability terhadap velg mobil Datsun Go dengan velg mobil Nissan March. Langkah perhitungan Pak Tito. Bagaimana Pak Tito mengambil keputusannya? Berikut adalah penjelasan step yang diambil Pak Tito. Step pertama yaitu Pak Tito menyimpulkan harga jual velg Datsun Go dengan pemakaian selama 5 tahun dari 2017 hingga 2021 sekitar 350.000 hingga 500.000 per velg. Step kedua, untuk harga velg Nissan March sekitar 650.000 hingga 1.500.000 per pasang velg. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Step 3, Pak Tito memutuskan menukar velg Datsun Go 2 pasang yang dihargai 1.600.000 dengan velg Nissan March 2 pasang seharga 3 juta. Step 4, dengan hal tersebut, Pak Tito hanya menambah uang sebesar 1.400.000 untuk 2 pasang velg Nissan March. Kesimpulannya, Pak Tito merasa tidak rugi dengan konsep yang ia lakukan. Spesifikasi geometris merupakan tingkatan acuan kualitas geometris yang ditetapkan atau ditentukan terhadap sebuah komponen atau produk yang meliputi ukuran atau dimensi, bentuk, dan kondisi permukaan beserta toleransinya. Biasanya, spesifik geometris dinyatakan dalam gambar teknik atau mesin dari komponen atau produk tersebut. Contoh komponen berikut adalah toleransi dan suaian, toleransi linear, dimensi, ukuran. Karakteristik geometrik. Sifat ukuran yang harus dipenuhi agar komponen mesin berjalan sesuai rencana. Ada yang terkait dengan ukuran atau dimensi, ada juga yang terkait dengan bentuk kehalusan, bentuk kekasaran, dan posisi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.